Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam acara Renungan Firman Tuhan yang kali ini dengan tema Bolehkah kawin yang sudah bercerai? Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 di sana dikatakan bahwa demikianlah laki-laki akan meninggalkan bapak atau ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging. Sebenarnya dari firman Tuhan ini, kalau kita lihat bahwa wujud mereka sudah menjadi satu daging. Jadi dari pengertian satu daging, ya sebenarnya ya tidak bisa berpisah. Kemudian dalam Maleakhi 2 ayat 16, Tuhan berfirman di sana bahwa sesungguhnya aku benci terhadap perceraian. Oleh karena itu, maka maksud Tuhan, keinginan Tuhan agar perkawinan itu bisa langgeng sampai maut memisahkannya. Saudara, tapi tidaklah demikian juga, ada banyak hal yang menimbulkan satu percekcokan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dikatakan begini, para pelayan atau hamba-hamba Tuhan haruslah memiliki satu istri. Satu istri. Di sini tidak dikatakan memang bahwa semua orang harus memiliki satu istri. Demikian juga di Titus pasal 1 ayat 6 juga berhubungan dengan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang telah menjadi pelayan. Dikatakan di sana bahwa harus satu istri. Namun bagi pengertian orang yang sudah dewasa, bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang bertugas sama, bahwa kita ditugaskan oleh Tuhan menjadi harus dewasa, kemudian kita akan memberitakan firman Tuhan, dan semua tugas-tugas itu harus kita kerjakan. Jadi alangkah baiknya jikalau semua orang hanya memiliki satu istri. Kemudian dalam Matius pasal 5 ayat 32, kalau ada entahkah istri, entahkah suami berzinah, maka suami atau istri boleh menceraikan yang berzinah itu. Atau kalau laki-laki itu yang berzina, maka istrinya bisa menceraikan. Dan kalau istri yang berzina, maka suami bisa menceraikan. Tetapi pada hakikatnya tidaklah demikian kata Tuhan Yesus. Karena pertanyaan itu ditujukan kepada Tuhan Yesus oleh orang-orang Farisi, kenapa Musa memberi surat cerai? Tapi Tuhan Yesus menjawab, pada hakikatnya tidaklah demikian. Tetapi karena kedegilan atau kekerasan hatimu, maka Musa mengeluarkan surat cerai. Saudara, apakah orang yang kedapatan berzina itu boleh diceraikan? Menurut firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 22 tadi, itu boleh bercerai. Tapi pertanyaan berikutnya, bolehkah yang menceraikan itu kawin? Nah, saudara, dikatakan dalam Matius 5 ayat 22, jika ada orang yang menceraikan istri dengan alasan tidak cocok atau berzina, maka boleh menceraikan boleh menceraikan karena zina itu. Tetapi tidak dikatakan di sana boleh kawin. Tapi dalam Roma pasal 7 ayat daripada 3, Roma 7 ayat 3 dikatakan di sana, karena suami istri itu terikat dengan satu hukum kalau mereka masih hidup. Jadi selama mereka masih hidup, jadi berzinahlah kalau seseorang kawin atau bercerai. Tetapi kalau salah satu di antara mereka meninggal, maka hukum tidak mengikat mereka berdua. Sehingga kalau yang masih hidup itu istri atau suami, mereka bisa kawin dan tidak disebut berzina. Saudara, tidaklah berarti bahwa dari sini kita lihat bahwa kalau ada istri berzina lalu kita bisa menceraikan. Ayat ini seperti mengikat.
karena istri kita juga masih hidup, kita masih hidup, masih terikat dalam hukum. Masih terikat dalam hukum. Jadi sekalipun di sana tidak dikatakan boleh kawin, tetapi ayat atau firman Tuhan dalam Roma pasal 7 ayat 3 ini menjelaskan bahwa setiap orang terikat dalam hukum. Nah, saudara, dalam Matius pasal 5 ayat 32 dikatakan, orang yang cerai karena perzinahan itu tidak boleh kawin baik laki-laki atau perempuan. Kalau ada di antara mereka yang kawin sekalipun sudah cerai karena zina, mereka disebut berzina. Jadi perempuan yang diceraikan tadi kalau kawin, maka laki-laki itu akan disebut berzina jika kawin dengan perempuan itu. Bolehkah kita menceraikan tanpa alasan zina atau dengan alasan tidak cocok dan sebagainya? Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita menceraikan, itu artinya kita membuat perempuan itu berzina. Jadi kita telah bersalah kalau menceraikan tanpa alasan perzinahan. Kemudian dikatakan lagi dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan 16. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 15. Di sana ada perkataan bahwa jika saudara yang sudah beristri seorang yang tidak beriman, dan kalau istri yang tidak beriman itu mau cerai atau tidak mau lagi melanjutkan pernikahan, maka kita boleh menceraikannya, kita boleh mengizinkannya. Saudara, ini ditujukan kepada orang yang belum beriman dan sudah sempat kawin. Ayat ini tidak mengiyakan kalau kita bisa kawin dengan orang yang tidak seiman. Bukankah firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 16 bahwa tidak ada hubungan atau kerjasama antara kegelapan dan terang. Kemudian dalam Kejadian 2 ayat 18 bahwa dikatakan di sana bahwa perempuan itu sebagai penolong yang sepadan. Dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, sepadan itu artinya sama bagusnya. Artinya sama-sama satu iman. Jadi firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 15 tidaklah bermaksud bagi kita yang sudah Kristen kawin dan sudah diberkati bisa menceraikan kalau istri tidak mau kawin atau tidak mau bersama kita lagi. Ini ditujukan kepada orang yang tidak beriman dan sudah sempat berumah tangga. Jangan sampai nanti ada orang Kristen yang sudah kawin dan diberkati, lalu karena persoalan lain hal, mereka ingin bercerai, maka dipakainya lah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12-16. Tidak. Itu hanya berlaku bagi orang yang tidak beriman atau tidak percaya, namun telah kawin bersama dan ia ingin cerai lagi. Saudara, tadi kesimpulannya adalah pertama, bahwa Tuhan menghendaki tidaklah baik kalau bercerai. Kehendak Tuhan ialah damai sejahtera. Itu yang dikatakan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 20 ayat 16. Maleakhi pasal 2 ayat 16 bahwa Tuhan tidak menghendaki perceraian. Juga dalam Kejadian 2 ayat 24 bahwa suami istri telah menjadi satu daging. Itulah keinginan Tuhan, yaitu damai sejahtera. Janganlah bercerai. Itulah keinginan Tuhan. Tetapi kalau karena zina, karena persoalan zina, lalu ada orang yang mau menceraikan istrinya, kata Tuhan, ya boleh, sekalipun sebenarnya itu bukan keinginan Tuhan. Adalah lebih baik kalau ia bertahan. Karena apa? Karena kalau berzina lalu cerai, ia pun tidak bisa kawin. Menurut Roma pasal 7 ayat 3 tadi, bahwa kalau mereka masih hidup, masih ada hukum yang mengikat. Kecuali kalau salah satu dari mereka sudah meninggal. Lalu kemudian bolehkah menceraikan istri? Tidak boleh. Karena apa? Karena dia bilang kalau menceraikan istri itu berarti membuat mereka berzina.
Saudara, kalau demikian, tidaklah kita pikirkan bagaimana supaya berzina, supaya cerai nanti. Tapi kita akan berjuang, berdoa supaya rumah tangga kita langgeng sampai tua. Demikian saudara, sampai jumpa. Terima kasih. Shalom.